Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Yesaya pasal 35 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakan kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati. Janganlah takut, lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Puji Tuhan, kita mendapatkan firman Tuhan dari buku Yesaya ini mengajar, menasihatkan kepada kita pentingnya untuk kuat. Di dalam hidup ini kita menemukan kenyataan-kenyataan bahwa hanya yang kuatlah yang bisa menang. Hanya yang kuatlah yang bisa berhasil. Dan itu menjadi ukuran, menjadi standar dari peradaban di waktu ke waktu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, jangan lemah, jangan sampai lututmu goyah, tetap kuat, jangan tawar hati, karena Tuhan akan datang menyelamatkan kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari, waktu ke waktu, seringkali membawa kita ada dalam satu kondisi di mana kita menjadi lemah dan lesu. Bahkan kita menjadi goyah dalam pelayanan, dalam kegiatan, dalam usaha, kita jadi ragu. Bisa tidak? Mungkin tidak. Ada banyak hal yang seringkali merubah ketenangan kita menjadi kelemahan. Kekuatan kita menjadi lesu dan goyah. Karena pikiran kita yang membuat kita kehilangan tenaga. Padahal tenaga itu ada di dalam tubuh kita. Hanya kita sudah tidak punya akses lagi untuk mengolah, untuk digunakan lagi. Seakan-akan tidak ada lagi. Sebab itu Salomo katakan, jika dalam masa kesesakan engkau tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Inilah yang menjadi sebab banyak kita sudah lemah, bukan jadi kuat, tetapi makin lemah, lesu, dan cenderung untuk tidak bangkit kembali. Karena kita lupa akan firman Allah. Di saat kamu tawar hati, di dalam kesesakanmu, di dalam pergumulanmu, di dalam tantangan, di dalam kesulitan, maka itu akan menghilangkan semua potensi kita, semua kekuatan kita akan hilang, jadi kecil, jadi tidak berguna. Dan oleh sebab itu, kita perlu ingat bahwa seberat apapun masalah kita, sesulit apapun pergumulan kita, Tuhanlah yang memelihara kita. Petrus katakan, Tuhanlah pemelihara, serahkan semua khawatirmu, karena Dia yang memelihara kita.
Jika kita tahu yang pelihara kita punya segala kemampuan, punya segala kesanggupan, dan juga punya kerinduan untuk selalu ada dengan kita, mengapa mesti takut? Yang mau menolong kita adalah orang yang mampu, dan yang mau menolong kita adalah yang mencintai kita. Terus apa persoalannya? Dan inilah yang harus kita sadari. Ya, saya harus katakan, kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakan kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati. Janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Mengapa dia perlu datang? Dia bertanggung jawab sebagai pemelihara kehidupan ini. Sebab itu jangan goyah. Karena keselamatan pasti ada. Pertolongan pasti ada. Dan yang mau menolong kita bukanlah suatu pribadi yang seringkali setelah menolong 1, 2, 3 kali kemudian jadi lesu, tidak semangat, tidak bergairah, merasa kita jadi beban bagi kehidupannya. Tetapi firman Tuhan katakan, Dia Allah yang memelihara kamu, dan terus mau, bukan terus-terus karena terpaksa, tapi terus karena Dia mau tetap menggendong kamu. Ini adalah satu kepastian yang tidak bisa dibantahkan. Memang seringkali dalam berjalannya waktu kita cenderung untuk kecewa karena kita menunggu kapan pertolongan Tuhan, kapan jawaban Tuhan, kapan reaksi Tuhan. Memang sebagai manusia kita selalu bertanya kapan, dan bagaimana caranya. Tapi Tuhan yang memelihara kita, Dia sangat tahu dan Dia tidak pernah terlambat atau terlalu cepat untuk menolong dan memberi kekuatan kepada kita. Sebab itu percaya saja. Jangan lemah, jangan goyah, percaya saja. Tuhan akan menolong kita. Puji Tuhan. Di tengah pergumulan saudara, di tengah tantangan yang saudara hadapi, di tengah masalah yang saudara sedang jalani, ingatlah Tuhan itu ada di setiap musim hidup ini dan Dia siap menolong kita. Tuhan berkati saudara, kita satu dalam doa. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan, bahwa Engkau sudah mengingatkan kepada kami, bahwa Engkaulah penolong kami satu-satunya. Sebab itu Tuhan pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami tidak goyah, kami tidak lemah, kami tidak takut, kami tidak kecewa, karena kami percaya Engkau selalu ada dan siap menolong kami, karena Engkaulah pemelihara kehidupan ini. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun dengan aktivitas di rumah. Ingatkan kami bahwa di tengah kesukaran, kesulitan yang kami sedang hadapi, Tuhan tidak diam, Tuhan ada dan siap menolong kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Kami percaya hari ini Tuhan punya rencana yang baik bagi kami, yaitu memberi jalan keluar dan pertolongan atas setiap pergumulan masalah yang kami hadapi. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.